Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, kali ini saya kembali membuat video untuk teman-teman semuanya. Dan silahkan disimak dan dipelajari. Kita akan membahas soal SMPS teman-teman semuanya. Jadi SMPS itu lebih simpel dibandingkan perhitungan yang trafo kotak ya teman-teman ya. Karena SMPS itu outputnya sudah volt DC. Jadi simpel banget teman-teman. Nah selanjutnya untuk teman-teman semuanya, apakah sudah ada yang membuat ACC kit Roland? Nah jika sudah ada maka tolong reviewnya disampaikan biar nanti saya akan buat status teman-teman ya, jadi nanti supaya teman-teman di luar sana itu lebih banyak yang mempraktekkan teman-teman. Dan pastikan juga teman-teman ya, untuk Roland itu sangat sensitif sekali ya, sangat sensitif sekali terhadap desis, dengung. Jadi pastikan yang pertama power ampli teman-teman tidak ada suara dengung ya, tanpa kita colokkan Roland ataupun power ampli saja input kita masukkan atau tidak kita masukkan itu tidak ada suara dengung. Satu, yang kedua pastikan kabel head atau kabel khusus, kabel input yang digunakan jangan kabel asal-asalan ya. Dan selanjutnya untuk kabel instalasi bisa gunakan kabel 0,75 atau kabel yang lainnya, yang penting tidak terlalu besar supaya nekuknya tidak susah nanti di dalam situ ya teman-teman. Nah gunakan juga PSU yang kualitasnya baik ya, PSU yang kualitasnya baik tujuannya agar filterisasinya itu benar-benar baik. Paham teman-teman? Setelah itu yang kelima yaitu instalasi potensio. Jangan lupa body potensio semuanya digabung jadi satu menggunakan kabel di jumper. Setelah itu dihubungkan ke CT ya untuk menghilangkan dengung dan lain sebagainya. Nah seperti itu teman-teman. Tapi saya sudah praktekkan mas, untuk desis itu nggak bisa habis total mas, masih ada. Memang benar mas, untuk Roland itu sangat sensitif sekali ya teman-teman, dan juga saudara-saudaraku semuanya. Jadi untuk rasa masih akan kita putar ada suara dengung desis dikit itu wajar ya teman-teman, yang penting nggak berlebihan over. Kalau over bisa kita perbaiki di instalasi dan juga PSU nya. Baik teman-teman semuanya, untuk produk CKJ yang baik menurut saya, jadi teman-teman kalau mau nanti akan saya dituliskan deskripsi ya. Baik teman-teman semuanya. Nah, di sini akan saya jawab pertanyaan dari saudara kita dari Mas Tias ya. Nah, Mas Tias semoga melihat video ini dan ini bisa jadikan inspirasi juga teman-teman semuanya ya. Jangan dianggap bahwasanya kalau menggunakan SMPS itu susah mas. Enggak ya, menurut saya enggak susah. Jadi menurut saya secara teori ini ya, karena saya belum praktek, dan insya Allah kalau ada bahan sih saya mau aja praktek. Ini berhubung dana nggak ada teman-teman, jadi saya memang nggak ada oprek-oprek ya teman-teman. Tapi insya Allah ini sangat work sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman gunakan insya Allah sangat berhasil ya teman-teman ya. Mas kalau pakai SMPS itu rasanya apa ya, kok perasaan finalnya panasnya. Insya Allah kalau teman-teman gunakan perhitungan ini final nggak akan panas teman-teman ya. Pada dasarnya sama aja dengan trafo kotak. Yang menyebabkan final panas itu karena kita tidak mengetahui nilai daya yang sesuai pada SMPS tersebut terhadap final yang akan kita pasang. Nah sekarang kita akan sesuaikan, kita samakan agar saat kita praktekkan itu insya Allah tidak akan panas berlebihan. Mungkin teman-teman ada yang punya di rumah ya spek yang sama, silakan langsung dipraktikkan saja. Baik teman-teman semuanya, di sini menjawab pertanyaan dari Mas Tias. Mas Tias menggunakan SMPS 15 ampere teman-teman dengan voltase 45 volt DC ya. Pastikan kalau memang sudah pakai SMPS itu pasti keluarnya volt DC, bukan lagi volt AC teman-teman. Maka dari itu yang kita hitung langsung ke perhitungan volt DC-nya. Berapa final harus terpasang? Ini adalah satu pertanyaan dari saudara kita Mas Tias. Dan juga bebannya berapa sih? Nah seperti itu ya teman-teman. Beban untuk berapa watt bebannya untuk daya PSU tersebut dan final tersebut. Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, nih kalau teman-teman mendapatkan nilai yang sama 15 ampere atau 10 ampere ataupun yang lain sebagainya, yang penting SMPS, teman-teman pastikan rumus ini yang dihitung ya teman-teman. Rumus ini dulu yang dijadikan suatu perhitungan. Kita akan menghitung atau mencari nilai daya, maka P sama dengan I dikali dengan V total. I-nya berapa mas? Yaitu 15 ampere dikali dengan V totalnya berapa? Kita menggunakan voltase 45, maka 45 dikali 2. Seperti itu ya teman-teman ya.
45 dikalikan dengan 2 sama dengan berapa ketemu dayanya? Nah, ketemu dayanya kisaran 1350 watt. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk daya PSU 15 ampere 45 SMPS tadi itu 1350 watt. Ah, kok 1350 watt besar amat Mas? Ini kalau misalkan sesuai dengan yang saya hitung cuma kisaran 500 watt Mas. Ya monggo silakan 500 watt dibagi dengan final, ketemu berapa set final tuh, misalkan 3 set, silakan dipasang 3 set. Nanti dilihat hasilnya panas apa enggak finalnya. Kalau memang enggak panas ya udah jos berarti. Kalau panas enggak usah digunakan. Gunakan ini saja teman-teman. Kita akan mencari muatan listrik dari daya tersebut dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 1350. Ini ya teman-teman, P ini adalah daya. Ini simbol satuan daya. Dayanya berapa? 1350 dikali dengan cos P-nya berapa? 0,8 sama dengan 1080 VA. Ini muatan listriknya. Apa tujuan kita mengetahui muatan listrik? Tujuannya di saat kita menggunakan beban, ya, kita menggunakan beban keseluruhan pada rangkaian ini tidak boleh melebihi kapasitas 1080 VA. Nah, kalau melebihi kapasitas 1080 VA, kenapa Mas? Kalau melebihi 1080 VA, maka yang akan terjadi kerusakan pada SMPS-nya. SMPS 15 ampere. Kalaupun pakai trafo kotak, trafonya nanti mudah panas. Paham teman-teman? Oke. Selanjutnya kita akan mencari final yang harus kita pasang teman-teman. Nah, untuk mencari final yang harus kita pasang, maka daya ini kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya. Contoh, kita menggunakan final Toshiba nih teman-teman, karena kita menggunakan kisaran 45 volt DC. Ya, maka final yang kita pasang yaitu 1350 dibagi dengan final Toshiba 150 sesuai dengan datasheet yang ada, yaitu ketemunya 9 set ya. Hanya 9 set menurut saya masih kurang ya teman-teman. Jadi harus teman-teman gunakan toleransinya 1 set. Jadi ketemunya berapa? Keseluruhan yang harus terpasang adalah 10 set. Seperti itu teman-teman ya. Dan teman-teman semuanya sudah mengetahui nih bahwasanya 10 set itu adalah final yang harus semuanya terpasang. Dan kalau misalkan teman-teman semuanya ingin menggunakan beban speaker sesuai dengan yang akan teman-teman gunakan, maka 10 set ini semuanya dibagi sesuai dengan beban yang akan teman-teman gunakan dengan rumus perhitungan beban final terhadap beban. Nah, nanti akan saya jelaskan di bawah teman-teman ya. Jadi tidak mesti harus 1800 kali 2. Nah, ini kan saya contohkan. Misal kita menggunakan untuk subwoofer nih 18 in ya misalkan nih, maka bisa kita bebani 1800 kali 2. Nah, dasar kita bisa dapat 1800 kali 2 dari mana sih Mas? Nah, nanti di bawah akan saya hitung teman-teman. Itu per channelnya teman-teman ya. Dengan final per channelnya 5 set Toshiba. Berarti kalau ini 10 set, channel 1 5 set, channel 2 5 set, itu sudah habis finalnya. Jadi terpasang semua. Paham ya teman-teman? Dari nilai final keseluruhan ini wajib kita pasang semua. Walaupun beban belum ada nih misalkan, tapi wajib kita pasang semua. Tujuannya menjaga agar final tidak panas berlebihan. Paham ya teman-teman ya? Wah, ini daging semua nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan hitung untuk beban. Dari mana kok bisa kita dapat 1800 kali 2? Nah, dari sini teman-teman nih, saya majukan lagi nih. Nah, tuh teman-teman semuanya ya. Dari mana kita bisa dapat 1800 kali 2 ya? Karena kita menghitung teman-teman ya. Contohnya misalkan kita hitung 1000 watt. 1000 watt kali 2 berarti ketemunya 2000 watt nih. Nah, dengan 2000 watt kira-kira kalau misalkan menggunakan 5 set, nanti sisanya terlalu banyak apa enggak nih? Misalkan sisanya sampai 300 sampai 400, ya jangan diaplikasikan teman-teman. Kalaupun mau mengaplikasikan nanti bisa buka potensi power ampli-nya jangan sampai terlalu berlebihan ya. Jadi nanti kalau misalkan ada tambahan equalizer, mixer, jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan bisa rusak pada speaker. Kenapa? Karena kemuatan listriknya terlalu besar dari final terhadap beban. Maka dari situ kita hitung-hitung, kita cari-cari ketemu berapa 1800 kali 2 per channel dengan final 5 set. Ya, kita contoh nih teman-teman. Sesuai dengan data sheet yang ada, final Toshiba 1 set itu kan 150. Nah, kita akan gunakan rumus perhitungan mencari muatan listrik dari
keseluruhan final 5 set tadi. Tapi sebelumnya kita hitung dulu teman-teman. Ini rumusnya ya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. Nah, kita hitung dulu teman-teman. 150 ini adalah daya final per 1 set dikali 5 karena kita menggunakan 5 set final Toshiba. Ketemunya berapa? 750 watt. Nah, kita masukkan P-nya berapa? 750 dikali cos P-nya berapa? 0,8. Ini adalah nilai konstanta atau nilai tetap teman-teman ya. Jadinya berapa mas? Jadinya ketemunya 600 VA. Ini adalah muatan listrik dari final yang kita gunakan 5 set tadi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah selanjutnya 1800 kali 2 nih teman-teman. Kita cari muatan listriknya berapa? 1800 kali 2 sama dengan 3600 watt. Kita cari muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa mas? Nah P-nya di sini 3600 ini ya teman-teman dibagi dengan 8. Mas kan 2 speaker kok tetap dibagi dengan 8. Nah sesuai dengan perhitungan tetap kita bagi dengan 8 ohm teman-teman, jangan 4 ohm. Seperti itu, paham? Sesuai dengan perhitungan tetap kita bagi dengan 8 ohm. Ketemunya berapa mas? 450 VA. Ini adalah muatan listrik si beban. Nah teman-teman harus ketahui beban itu butuhnya 450. Sedangkan kita menyediakan 600 VA, maka kita kurangi. Ini butuh 450, si final menyediakan 600, maka 600 dikurang 450 sama dengan 150 VA. Dan insya Allah pasti sangat aman teman-teman semuanya. Jadi seperti itu teman-temannya, paham ya apa yang saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk kita dapat mengetahui berapa beban yang harus kita gunakan, maka teman-teman harus rumus ini harus dipahami dulu nih, ini sama ini dipahami. Jadi nanti cari cocoknya. Kita dengan cara kita kurangi. Wah ini 150, oh pas banget nih, oke nih. Wah ini 500 VA sisanya banyak banget nih, jangan diaplikasikan, harus kita tambah daya teman-teman ya. Dayanya kita tambahkan. Kalau misalkan dayanya belum ada, jangan dikurangin finalnya. Nanti kalau saat pengoperasian potensinya jangan terlalu full banget. Ya secukupnya aja supaya kita menjaga speaker agar tetap aman. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun tanpa pasang protektor, speaker protektor pun insya Allah aman teman-teman ya. Saya menggunakan power ampli di rumah nggak pernah pakai protektoran ya. Cukup dengan perhitungan insya Allah sangat aman sekali. Seperti itu teman-temanku semuanya. Jadi sangat simpel ya teman-teman. Dan untuk driver yang baiknya itu driver yang apa sih mas untuk 45 volt DC? Nah untuk driver banyak sekali ya teman-teman. Toko online banyak. Atau teman-teman punya referensi sendiri, monggo silakan. Tapi nanti coba akan saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Mungkin nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Itu rekomendasi saja dari saya, seperti itu. Baik teman-teman semuanya. Nah seperti itulah penjelasan dari MPS 15 ampere 45 volt DC ya. Pertanyaan dari Mas Tias. Jadi Mas Tias semoga melihat video ini dan tolong dikomentari apabila ada pertanyaan, monggo silakan dikomentari saja, ditanyakan saja, jangan lupa di like ya. Setelah itu jangan lupa didukung channel YouTube ini agar terus berkembang. Saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video baru karena cukup lambat ya teman-teman ya. Jadi saya maaf omongnya untuk beli modal untuk rangkaian ataupun apa nggak kemakan ya teman-teman ya, seperti itu. Ya nggak usah curhat lah, pokoknya itulah teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Tentunya ilmu itu sangat luas, ilmu itu sangat banyak, tergantung teman-teman semuanya mau mempelajari yang mana, mau mengambil ilmu yang mana, silahkan ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin yang sudah profesional monggo silahkan, kalau memang mau belajar monggo bareng-bareng, kalau nggak mau belajar ya monggo ya teman-teman ya. Semuanya tergantung pada diri kita menyikapi ilmu itu seperti apa, prakteknya akan seperti apa. Kalau nggak minat jangan komentar, nggak apa-apa, nggak usah dilihat, nggak apa-apa, nggak usah dipeduliin, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Seperti itu saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.